nih. Nah, kali ini segmennya bakalan seru banget karena kita bakalan langsung nanya ke ahlinya. Tapi lebih tepatnya sih ke ahli-ahlinya karena kita kedatangan lebih dari satu orang tamu nih. Nah, di sini udah ada Mas Rizky, ada Mas Novan dan juga Mas Ari sebagai Coil Builder Indonesia. Gak lupa juga ya di sini kita ditemenin sama Mas Imam. Tepuk tangan dong. Oke, boleh dong kenalin diri dulu kali ya masing-masing. Nah, mungkin sebelum gue kenalin nih pada teman-teman kita ini kenalin diri, gue pengen jelasin nih sama teman-teman semua yang ingin nonton. Kalau kalian ngelihat episode yang lalu, itu kan kita ngebahas sama Mas Afani itu tentang MTL style. Dimana mungkin dia prefer style vaping MTL, terus juga dia juga ngerekomendasin ke teman-teman semua itu pakai round wire lah instead of pre-build. Karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin teman-teman pernah lihat di video sebelumnya. Nah, cuman yang kali ini beberapa teman-teman kita di sini nih yang coil builder ini itu memang spesialisnya pre-build. Teman-teman yang ibaratnya main pre-build itu nggak cuma hanya mereka, banyak banget, mungkin lebih dari mungkin 10 orang atau 20 orang lebih brand coil pre-build yang spesifik khusus untuk IO. Cuman ada perbedaannya kalau menurut gue, Din. Teman-teman juga di sini harus tahu perbedaannya itu yang gue perhatiin dari beberapa tahun sebelumnya. Teman-teman kita ini yang di sini yang untuk jadi narasumber kita kali ini tuh memang yang sudah nge-research tentang IO coil ini dari sebelum, gue yakin viewers kita, teman-teman yang nonton di sini udah tahu tentang IO duluan. Jadi memang mereka salah satu orang coil builder yang awal-awal ikut membantu perjalanan IO di Indonesia ini. Makanya memang kualitas dari pre-build coil mereka itu juga nggak bohong. Tapi bukan berarti pre-build yang beredar di pasaran selain dari mungkin teman-teman kita di sini itu juga nggak bagus. Cuman masalahnya memang kita sebagai di industri ini juga harus bagaimanapun ngehormatin lah yang memang research tentang IO ini, coil-coil IO ini dari awal. Itu yang pengen gue coba tonjolin karena memang pengalaman itu nggak akan bohong ketika bikin coil. Itu aja sih. Nah, ini di sini ada Mas Rizky ya, Mas Rizky, terus ada Mas Novan sama Mas Ari Adria, kayak gitu. Mungkin nanti kita akan bicara lebih lanjut skill set masing-masing mereka, terus signature masing-masing mereka tentang bikin pre-build coil itu seperti apa, kayak gitu. Gimana nih mas-masnya kabar-kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, kelihatan banget ya side projectnya makin kenceng juga nih. Side projectnya makin kenceng. Liquidnya X1, X2 sekarang. Insya Allah bakal mau launching ya, X2. Ini mungkin udah ada yang punya belum? Din, lu udah pakai belum X1? Belum sih. Belum coba nih. DPS belum stok ya. Sudah nyetok, suruh setok. Mana nih? Cuman emang style cukup beda loh, unik loh. Memang jadi bahas liquid deh gitu. Cara mereka ngejualin agak berbeda karena mereka seolah-olah kayak zaman dulu tuh kayak band tuh ada label sama indie nih. Nah, Liquid X1 ini bener-bener jalur indie nih. Ibaratnya mereka ke penikmatnya di komunitas-komunitas kecil kita di Facebook lah. Kayak gitu. Jadi segmented. Segmented secara rasa mungkin enggak ya? Secara rasa enggak. Enggak. Cuman marketing stylenya mereka aja yang lebih mengarah ke inilah, ke komunitas lah. Karena menyambung dari Ayo tadi, layarnya X1 itu atau side project ini awalnya kan karena nongkrong, ya kan? Ngomongin soal Ayo segala macam. Akhirnya pada satu titik, ini nggak apa-apa ya, ini ngebahas soal Inggris sebenarnya. Nggak apa-apa, ntar kalau nggak perlu tinggal di-cut. Ya pokoknya kita lagi nongkrong kan ngomongin soal Ayo, kesamaan interest yang sama kan. Bikin liquid yuk, bikin liquid. Akhirnya terciptalah X1 terus karena kita belum ada, ya kayak tadi dibilang major label, indie label, kita disebutnya indie label karena pendistribusiannya itu langsung dari kita sebagai produsen. Dan kita kan emang berkomunitas kan di awalnya dari Facebook kan. Kalau IO itu kan ya, identiknya kalau ada barang yang mau di drop kita X1 tuh. Artinya kita mau satu biji. Kita makanya kita namain X1 dari situ. Gitu ini awalnya. Nongkrong-nongkrong jadi cuan jadinya ya. Cuan. Tapi mungkin di setiap video bakal gue bilang kayak gini, kalau teman-teman yang baru mau mulai main IO atau baru mau masuk ke ibaratnya punya mod IO, jangan pernah cari info itu mungkin di Instagram, di apa. Itu banyak banget info yang bisa kalian temuin itu di Facebook. Betul. Tinggal kalian search IO, itu macam-macam grup IO itu ada di Facebook sana.
Jadi mungkin infonya akan sedikit lebih Lebih bener kuat, lah, lebih ya. kuat dibanding Iya. kalian cari info sendiri di Google atau di Instagram. gitu. Iya. Kayak gitu. Karena kalau misalkan kayak di Google gitu mungkin kayak cuman dari 1-2 orang doang yang ya udah lu pakainya gini nggak ada penjelasan secara detail lah Tapi ya. emang entah kenapa ya, gue juga bingung kenapa Facebook lebih rame tuh soal AIU itu dari Facebook. Iya. Ya Instagram jarang ya. Karena mungkin Facebook memang cuman mereka bisa ada fitur bikin grup kan, Iya. sedangkan Instagram mungkin berharap algoritma mereka dieksplor doang. Iya sih. Kayak gitu. Padahal sekarang udah ada kan kalau di Instagram udah ada kayak channel broadcast Oh, gitu. iya. Iya, Nah, tapi cuman baru sekarang. iya, tapi di situ pun cuman adminnya doang Iya. yang bisa ini. Wah, iya. Jadi kayak kita sendiri nggak bisa nanya. Cuman bisa atau lihat gimana. doang, cuma Iya. bisa lihat doang. Interaksi jadinya. Iya. Di silent reader lah ya, Iya, di bener, grup WhatsApp. betul. Oke, di sini gua agak penasaran juga sih. Udah berapa lama sih kira-kira jadi coil builder ini? Siapa nih? Dari Dulu. sisi dulu, Bang. Gue dulu. Gue tuh bikin coil itu pertama 2015. Udah lama. 2015 itu bikin buat gue pribadi awalnya. Hmm. Cuma akhirnya karena gue ikut komunitas sebut nggak ya? Sebut lah. Sebut lah. Kan Nggak akar ada ya. copyright. Akarnya komunitas para builder itu Indo Coil Builder. Oke. Nah, gue tergabung di komunitas itu. Nah, waktu itu ICB, kita sebutnya ICB itu bikin acara fan meet di Movi Ya. dan kita berkesempatan untuk menjual secara komersil jadinya untuk orang-orang yang datang di fan meet itu. Oh. Akhirnya gue, oh ternyata bisa dijual ya coil ya. Oh yaudah, gue bikin lah buat para orang yang datang. Dari itu mulai tuh 2016 akhirnya gue mulai untuk jualan secara komersil. Oh, prosesnya sekarang. dari situ dulu. Dari situ. Kalau dari Mas Nova nih? Kalau gue sama sih dari 2015 bikin coil, sama nggak langsung dijual juga, buat pakai pribadi juga, sama buat teman-teman doang, teman-teman Oh, dekat. suruh coba-coba Iya, atau suruh ada yang minta coba-cobain. tolong bikinin dong, kan Iya, bisa betul. bikin tuh. Ya kayak gitu. Terus di 2016 mulai ikutan, kayaknya itu juga awal-awal ada kompetisi coil art ya di acara-acara vape gitu. Dari 2016 sampai sekarang masih ikutan di kompetisi coil art. Masih aktif lah Masih ya aktif. untuk ikut-ikut Iya. kompetisi kayak gitu. Udah berapa banyak sih? Masih Wah. lah, cuannya gede bro. Lumayan juga ya. Gue kayaknya abis ini belajar nge-build juga deh. Boleh nggak sih? Boleh. Belum ada builder cewek, jarang. Oh, Belum ada yang meneruskan sekarang. Iya. iya biasanya sih sekarang cewek-cewek ke pots ya. Iya. Ya udah kita yang simpel-simpel lah ya. Kalau Mas Ari ini gimana nih? Sama sih, gue juga dari 2015 karena ditarik temen kan awalnya sebetulnya jadi vaporista. Kan toko juga masih jarang 2015, banyak waktu kosong dan nemu wire tuh. Oh, oke. Karena dulu gue toko teman gue ini belanja barang langsung ke Cina, dapat kawat bonus sisaan gitu kan, gue coba ngulik. Tapi memang itu untuk sekedar nyoba. Karena gue pertama kali tertarik coil art itu, kok bisa sih ada orang bikin kayak gini gitu kan. Gak ada niatan sama sekali untuk dijual, sama sekali. Coba bikin waktu kosong, terus toko pindah 2016, coba ngulik lagi, banyak customer yang mulai minta, baru gue jual. Jadi hampir setahun lebih kemudian baru gue coba jual. Oh, sama berarti ya kayak Mas Susi tadi setahun kemudian baru Iya, jual. hampir sama sebetulnya Hampir basicnya. sama. Batch mah sama di saat coil di Indo tuh mulai coil art itu mulai bermunculan Iya. influence dari luar, ya builder Indo mulai coba berkreasi juga. Betul. Dari penasaran semua Betul, kayak kok dari bisa penasaran kayak semua. gitu. Kita di Penasaran, industri gabut, ini- ya. Gabut, iya. Kayak tadi kan vaporista juga kan, dimana kalau vaporista kan emang harus bisa coiling Betul, juga kan. betul banget. Jadi otomatis kayak pas pasangin coil tuh, gue juga pengen tahu nih gimana sih caranya Iya. bikinnya gitu. Nah, gue tuh sebenarnya ada ini bagus juga untuk pertanyaan. Jadi biar teman-teman yang nonton video ini juga ngerti. Ini kita langsung tanyain aja sama mereka. Ketika lu nge-build coil, itu tuh berbeda nggak sih lu build coil untuk RDA, untuk RTA, sama untuk RBA? Berbeda. Itu ada menurut lu, ini salah satu aja siapapun yang jawab, ada ininya nggak? Ada ibaratnya sebenarnya itu sama-sama aja, coil di atomizer itu sama-sama aja. Terlepas dari diameternya ya maksudnya. Atau jenis kawatnya, cuman maksudnya treatment bikin pre-build di RDA, RTA sama RBA itu berbeda nggak? Kalau treatment untuk nge-build-nya Iya. sama aja. Sama aja berarti. Berbeda di instalasi mungkin. Instalasi itu apa deh kalau bahasa awamnya tuh? Instalasi itu di pemasangan coilnya. Oke. Karena semua RDA itu beda-beda. Beda-beda dari
tinggi airflow, Oke. dari lebar deck. Nah itu harus disesuaikan, itu nggak bisa pasang plug sama kayak gini di RDA 1 dan 2 itu beda. Oke. Berarti kalau misalkan kayak, oke kalau untuk diameter pasti ada perbedaan Iya, juga. diameter ya. juga ada Dan beda. kan ada tuh tadi kan treatmentnya beda ya setiap RDA karena ngikutin tinggi atau Iya. rendahnya si posnya juga. Nah kan ada beberapa tuh yang gua nggak begitu banyak perhatiin banget sih sebenarnya ya untuk tingginya itu. Maksudnya untuk tingginya pas gua misalkan gua buka nih coil prebuild-nya, kan gua nggak tahu nih dari coil yang 1 atau 2 itu pas tinggi sebelum dipotong ya, sebelum dipotong penyelesaian RDA itu dibikinnya sama aja dengan ukuran misalkan 1 cm kah atau kayak gimana? Sebenarnya atau- patokannya sih, patokan gampangnya agak sedikit di atas airflow. Iya. Biasanya Oh, itu kayak kalau gitu. dipasang ke Iya. RDA. Iya, Yang kalau di side RDA. airflow ya, Iya, airflow yang side samping. airflow. Agak sedikit di Berarti atas airflow. sesimpel kalau gue punya stok coil prebuild single coil dulu bekas zaman RDA. Iya. Kalau gue sesuaikan mungkin panjangnya atau apa segala macam itu berarti bisa cocok di RBA. Nih, gue tambahin ya. Sebenarnya kalau masalah treatment memang sama. Betul. Teknis pembuatan coil itu kan alien ya, emang gitu-gitu aja dari Oke. dulu sampai sekarang. Yang berbeda itu yang paling utama itu adalah spek kawatnya. Spesifikasi. Size. Spesifikasi. Size. Kawatnya, ukuran kawat yang dipakai di RBA sama di RDA itu juga berbeda. Iya. Karena kan RDA otomatis decknya lebih luas, sementara Oke. RDA kan lebih sempit. Pasti kita harus memakai Ukuran yang lebih kecil. ukuran kawat yang lebih kecil. Disitulah perbedaannya. Enggak, karena kadang-kadang tuh gue sempet ada ditanya, gue punya misalnya gini, om gue punya prebuild single coil RDA juga dapatnya 0,28 atau 0,3 nih misalnya Iya. di Iya, iya. di kemasan mereka. Iya. Apa itu serta merta bisa dijadiin bisa. untuk gimana Biasanya di nggak RBA bisa. nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Biasanya terlalu lebar kok lah. Terlalu lebar dan terlalu panas outputnya. Jadi kan Nah ini nih perlu dikasih tahu. Iya, Jadi ini banyak om yang misleading sama, juga nih. misalnya misleadingnya di situ. Iya. Ketika kalian melihat packagingnya itu misalnya 0,3 single Iya. coil, bikin misalnya didesain untuk Nitros atau Iya, untuk iya, iya. Alexa misalnya kan, itu nggak serta merta bisa diaplikasikan Nggak ke RBA bisa kalian full, karena iya. di situ size-nya juga berbeda, Beda, size ya. kawatnya berbeda. Kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung dari coil single coil RDA dipindahin ke RBA. Iya, Meskipun nggak di bisa. packagingnya tuh omnya kan sama. Sama. Iya. Iya. Sama, nggak bisa karena ukuran kawatnya pun berbeda. beda pasti. Oh berarti tetap harus merhatiin ke diameter dan lain-lainnya juga ya, Iya. bukan cuma Bukan diameter, ngeliat ukuran kawat. Size ukuran kawat. Oh, Jadi size bener-bener kawat. motor Merasa istilahnya. nggak sih? Oh iya Pasti iya. outputnya Karena pasti gini, beda. karena kecenderungan sekarang kan ya mungkin ya Ayo lagi naik nih, Ayo lagi naik. Nah ketika Ayo lagi naik, mungkin beberapa pre-built stock di vape store itu kan mungkin mereka kasih diskon, harga Bisa. lebih, Iya, iya. lebih mungkin kasih diskon lah karena mungkin nggak terlalu banyak lagi orang nyari single pre-built yang untuk RDA. Nah kebanyakan itu sama teman-teman kita Vaporisa apa segala macem apa disamain tuh. Oh, Ada diakal-akalin yang seperti berarti. Ya samain ini kok sama karena Ya. mungkin di pikiran mereka rata-rata kan kalau untuk RBA pre-build untuk RBA kan jatuhnya di 0,3an lah ya, 0,3 0,3. Amannya lah mungkin Betul. ya. Jadi kalau ada packaging mungkin itu untuk single coil RDA 0,3 itu kadang-kadang plus harganya mungkin lebih jauh lebih murah lagi. Ya, betul. Diskon atau apa. Itu yang tuh kadang-kadang salah. Ketika dipakai Panas. panasnya minta ampun gitu loh. Rasanya Iya. pasti. Nah, ujung-ujungnya kalimat sakti lagi ternyata Ayo nggak enak. Nah ini Itu berarti mulu, gitu. edukasi nih kalau ada Vaporista yang nonton nih harus dikasih tahu Iya. nih kalau Betul. kalian juga perlu mempelajari itu kayak misalkan tadi harus diperhitungkan juga ya dari Betul. inner sama apa tuh tadi inner Outer. outernya ya Iya. itu juga harus dilihat bukan cuma ngelihat kayak oh ini 0,3 bisa kok Iya. dipakai di RBA ternyata enggak Itu kan. favorita yang akal-akalan montir biasanya. Yang penting kita jualan. Betul. Karena jualan. Iya. aja. Yang penting stok hilang aja habis gitu. Iya udah sold out. Kalau Nggak gua- salah juga Iya, sebenarnya betul. karena mungkin mereka juga kurang Iya. kurang edukasi Iya. kurang cuman sekarang kan minimal teman-teman yang udah nonton video ini tahu Tahu. meskipun itu sama-sama di packagingnya 0,3 tapi itu belum tentu Bisa. mungkin bukan belum tentu lagi udah pasti Udah nggak pasti bisa, nggak bisa ya. udah pasti nggak bisa gitu loh bukan nggak bisa dipasang ya tapi mungkin yang nggak cocok Nggak aja karena maksimal mereka aja lebih, rasanya. lebih aneh aja gitu loh. Ya, kalau gue pribadi pun memang menyayangkan banget sih dan gue pun beberapa kali menemukan karena memang gue ini stay di salah satu vape store di Bekasi gitu kan, gue ada workshop, ada beberapa customer yang datang, mas kok coilnya nggak enak ya, gue dengar di sini bisa setting coil RBA, oh bisa, gue bilang, gue cek segala macam, secara size ini mah coil RDA, lu masang di mana, gue bilang, oh gue ada yang beli online karena memang nggak Iya. tahu coilnya untuk apa gitu kan, ada juga yang di toko ini misalkan.
Kalau gue pribadi ya sebagai customer ya, lu perlu sedikit bawel sih. Maksud gue, lu kan mengeluarkan duit untuk beli segala macam, dan walaupun misalkan nggak cocok, ya lu komplain aja, nggak apa-apa gitu kan. Harusnya pun ya Vaporista bisa terima, oh ada kurangnya mas, ini deh gue gantiin gitu kan. Dan secara Vaporista pun, ya lu kalau bisa pun jangan mentang-mentang lu ngejual barang, lu bisa ngasih barang asal-asalan, itu sayang banget. Karena impact-nya bakal kemana-mana. Iya. Dimana nanti pun jadi bener impact-nya kemana-mana, dimana kayak jangan ke toko sana deh, gue Ya, beli betul. koilnya nggak enak. Ternyata bukan koilnya yang enak, tapi emang nggak cocok Ya, untuk ya. itu. Kalau Salah gue sih sistemnya. harapan gue sih kedepannya mungkin produsen-produsen coil kayak teman-teman kita semua ini memang dikasih tambahan packagingnya memang itu specifically built for IO mungkin. Jadi itu menghindari juga teman-teman Vaporista atau mungkin customer-customer yang mungkin asal ngelihat omnya itu, karena murni mereka hanya ngelihat om. Iya. Dan teman-teman tuh udah pada tahu tuh IO itu 0,3. Iya. Di mana di etalase itu ketemu 0,3 padahal itu mungkin bukan buat IO, ya itu mereka hajar itu. Itu salah sih kalau menurut gua. Gitu. Gue kemarin pakai lagi di Ayo, pakai koil RDA. Itu masih banyak loh. Salah-salah begitu masih banyak teman-teman gitu loh. Iya, iya. Tapi yang gue cari itu ya waktu itu karena gue ngelihatnya oh RDA kan ukuran decknya segede gini nih ya, gue carinya yang diameter kecil aja yang biasa ya mungkin untuk single RDA tadi itu. Dan Iya. emang pas gue dapetin coil pre-build yang khusus buat RDA, gue ngerasain perbedaannya juga sih. Iya. Nah, nih, gue pengen tahu juga nih, preference pre-build racikan kalian itu dari mana sih dan gimana nih preferensi? Preferensinya pasti kita masing-masing kan sebelum nge-launching produk coil RBA ini kan kita riset, ya kan? Kita riset masing-masing, dari hasil riset itulah yang kita keluarin ke publik, yang kita jual. Karena kita mau RBA, RDA pasti kita masing-masing juga riset dulu di berbagai macam RDA, di berbagai macam RBA kita riset. Jadi kita nggak main, wah lagi rame nih ayo nih bikin gitu. Enggak, jadi kalau gue pribadi juga itu riset kan. Ibaratnya gue harus cobain dulu nih. Ini makanan gue mau jual ke publik enak nggak sih? Iya. Kalau gue sendiri ngerasa oh ini kurang cocok ya ngapain gue jual gitu. Tapi ada style preference gak sih biasanya? Misalnya kayak lu nih, Mas Rizky, style preference gue tuh gue pengen karakter misalnya yang warm atau yang ya itu kan akan tercermin di hasil buatan lu tuh. Jadi ciri Style khas lah preference-nya nantinya itu tuh gitu. seperti apa? Mungkin ada yang gue ibaratnya style gue memang di TH-nya yang kebangetan atau ibaratnya gue yang ngedominan ke manis atau memang rata-rata sebagai coil builder pengennya semuanya serba balance. Kalau gue pribadi gue ditanya preference pribadi ya, Iya. gue lebih ke balance. Cuma sebagai produsen coil, Iya. gue harus menuhin market yang apa mau mereka dong. Oke. Kan sekarang kan manisnya kalau nyari yang manis pakai apa bang? Nyari TH pakai apa? Pakai ngeblend pakai apa? Gue harus menuhin kemauan mereka, otomatis gue bikin semuanya. Oke. Gue bikin apa yang mereka mau gue bisa bikinin istilahnya gitu. Tapi kalau pribadi gue lebih suka yang ngeblend. Oke. Kalau dari yang lainnya nih, Kalau gue sih, gue nggak suka tipikal coil yang lemot gitu. Yang penting nih coil lemot, respon ramp up-nya itu lama Delay. Ramp up-nya gitu ya. cepat. Kalau gue apapun, entah itu Stagger, Fuse atau Alien, gue suka yang ramp up-nya cepat kayak gitu. Lu gimana Mas kalau lu? Kalau gue pribadi kayak ngelamun. untuk pemakaian ya, kalau untuk pemakaian jujur gue pengen yang sama kayak Novan yang ramp up yang ngebut. Terus kedua pasti yang sedikit ngangkat TH ataupun lebih ngangkat TH gitu kan. Karena ya pengguna liquid gue pun yang ikutin yang lumayan high gitu kan, 9 ke atas. Tapi kalau untuk secara di market ya betul kata Mas Rizky, memang Ya, setiap kita harus vapers itu menuhin ya request pasti orang. ada yang mas aku pengen yang sedikit manis dong, naikin TH segala macam. Dan gue pun bikin beberapa spek yang hasil riset juga gitu kan di RDA, di RBA. Ada beberapa spek yang spek yang ini bisa berlaku universal loh. Lu pengen manis, itu paling tinggal gua kasih tambahan info, lu angkat aja sedikit settingannya kayak gini. Kalau misalnya ngerasa kurang manis, coba gua ada spek lain nih, gua bisa buatin gitu kan. Kalau pengen yang TH, gua ada spek lain kayak gini kayak gitu sih. Cuma ini disclaimer ya, kalau menurut gue disclaimer, nggak serta merta kalian tuh beli pre-build, meskipun kalian udah ngerasa beli pre-build dari tempat atau dari coil builder yang bagus, nggak serta merta itu bikin kalian langsung enak. Iya.
karena nanti ada wicking-nya lagi, Betul. terus priming-nya si betul, kapas itu kayak gimana lagi. Jadi banyak faktor, sampai merek kapas pun berpengaruh. Nah, Jadi Ada- memang ada satu lagi hal yang ini aneh tapi nyata ya. Apa? Itu sugesti. 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 Iya. Sugesti ini di vape kalau menurut gue masih kencang banget ya. Betul. Gue pernah ngalamin ya. Gue kan pernah kerja di toko vape juga. Gue pernah jadi favorista di sana. Gue pernah nanganin customer. Dia mau ganti koil. Gue cek kan koilnya masih bagus. Gue tanya, lu pakai koil ini berapa lama? Baru kemarin bang ganti koil. Terus kenapa mau ganti sekarang? Enakan koil lu. Nah, koil yang dia pakai sebelumnya tuh gue kenal juga, temen juga. Koil yang dia pakai itu juga bahannya gue tahu apa gitu kan, karena gue kenal buildernya. Kok mau ganti ya enakan sama lu? Nah di sini tuh menurut gue ada sugesti yang terbentuk karena gue ngobrol langsung sama lu nih, gue nanganin lu langsung, gue yang handle, gue yang coilingin, dan gue mengedukasi dia gitu. Iya. Otomatis kan ada trust yang tumbuh gitu di antara lu sama gue gitu. Otomatis dia lebih suka produk gua tuh di situ. Nah itu sugesti ini yang di vape gua rasa masih banyak. Iya. Meskipun gue bilang itu ada positifnya Iya. ibaratnya mendatangkan traffic ke vape store. Nah, Ya. Tapi kadang-kadang itu tuh buat gue tuh jadi vapers tuh kurang mandiri. Ya. Ketika dia setting di rumah, Ya. kok kagak enak. Nah itu yang kadang-kadang tuh bikin dia cepet bosen, akhirnya nggak nge-vape lagi. Iya. Karena mungkin dia nggak mungkin kan tiap dia mau coiling dia harus ke vape store Vape store. kesayangannya. Ya dua mata pisau sih. Iya. Cuman memang di satu sisi kalau secara industri bagus kan mendatangkan traffic ke vape store-nya. Tapi bener sih, sugesti tadi sih bener sih. Kayak gitu. Nah, ini nih gue penasaran, pribadi gue nih penasaran. Kalian tuh material ketika untuk bikin pre-build itu tuh sebenarnya kita lokal atau TKDN atau import sih? Selama ini Material-material kita gitu. pakai impor sih. impor sih. Impor Itu semua. memang karena Indonesia memang belum ada produsen kawat yang Belum ada yang bagus mungkin. Mungkin ada ya, karena kan metal kan pasti ada. pasti Indonesia, iya kan? ya, which is kita pasti Iya. ada. Cuma entah kenapa mungkin nggak ada yang khusus memproduksi untuk itu ya kayaknya. Oh, jadi ternyata kalau dari import ini ternyata lebih oke lah gitu. Bukan lebih oke, mungkin di lokal ada. Ada. Cuma nggak ada produsen kawat lokal yang membuat kawat seperti ini gitu. Karena ini kan kawat kita yang kita pakai kan nggak sembarangan kawat gitu, ibaratnya asal-asalan gitu gue beli kawat Apa bangunan aja gitu lah. misalnya Iya. di Korea nggak mungkin kan. Iya betul. Gitu. Oh. Sementara yang tersedia ya di luar sementara ini. Nah, pasti kan juga banyak yang nanya nih. Sebenarnya agak nyambungnya ke pertanyaan yang sebelumnya, di mana yang tadi kita bahas soal kayak kawat ini, oh ini 0,3, 0,3. Kenapa gitu rata-rata pre-build buat RBA Ayo itu harus 0,3 sih? Itu sebenarnya pertanyaan dari gua sih. Maksudnya Kenapa harus angka itu 0,3? kenapa? Apakah mungkin di mata kalau gua kan user terbawa arus, memang patokan tuh kalau kita bisa sedekat mungkin sama 0,30 misalnya ya kan. Oh, nah, Tapi itu. maksudnya iya. Itu memang kayak standarnya atau gimana? Ya? Atau Atau mungkin suges juga kah? Sebenarnya angka itu pun bukan kita yang ciptain. oke. Bukan kita yang ciptain, cuman dari berbagai riset ya kan. Iya. Pakai kawat jenis size yang kita pakai ganti-ganti. Menurut kita pribadi yang enak nih Dengan ternyata kawat OHM-nya ukuran dapetnya begitu, segini. dapetnya Iya, segitu. iya. Selalu 0,3 dapetnya di 0,4. 0,3 aja. sekitar range Iya. segitu. 03 sampai 04. Iya, betul. Ya, tapi sebenarnya sih bukan jadi satu acuan baku ya. Enggak. Betul, Ya, betul, itu. betul. Tapi memang akhirnya terciptanya Iya. memang kalau nggak 0,3 tuh bukan Iya. coil Iya. Ayo gitu loh. Kayak gitu. Sweet spot aja kayaknya 0,3 tuh sweet spotnya di situ. Lebih pas. Heeh. Iya, karena kalau yang gue lihat kan biasanya ya hampir semua Ayo kan satu baterai. Iya. Dan ya kebanyakan kan pakai ya Diana 60 gitu kan. Ya secara kapasitas baterai pun lu pakai baterai 2100, 2500 mAh, 3000 bahkan ada 3500. Kalau lu pakai OHM di bawah 0,3 udah pasti baterai cepet habis. Ya. Kedua, penggunaan watt mungkin bisa di atas 40 watt. Itu bakalan anget ke device, ke RBA, ke drip tip segala macem gitu kan. Nah itu tuh begitu tuh pernah. Kan malah ada yang mikir, Oh, aduh kan aku tuh meletak. Ya pasti ada Akhirnya aja yang Iya. kayak gitu. Ini Ayo jelek gara-gara baterainya boros. Iya. Padahal mungkin bisa jadi mereka pakai Iya. Dari pakai coil kawat itu. yang salah. Iya. Gitu loh. Terus juga kalau dari OHM 03 ya kan biasanya kisaran 03 sampai 0,4. Iya. Kalau gue pribadi tipikal orang yang sering chain vape. Di 0,4
gue paling cocok. Karena ya penggunaan watt pun 33 sampai 37 watt maksimal gitu kan. Terus kalau dari umur koilnya sendiri pun nggak akan terlalu maksain panas banget. Jadi lebih awet gitu. Dan sama RBA yang kebanyakan yang ada di market pun, kalau yang gue lihat dari typical airflow, kalau di atas 0,4 pin-pinnya kan biasanya masih terlalu besar. Kalau pakai coil yang di atas gitu biasanya terlalu ngeplong. Beda dengan yang user MTL ya, seperti Om Avani sebelumnya gitu kan. Itu kan memang ngincer yang kasarnya gue pribadi ngeliat kempot segala macem, memang beda style aja. Ada style sih. Berarti ada balik lagi ke situ ya? bukan acuan baku. Iya, Iya. bukan acuan baku aja. Bukan acuan baku. Kayak Ari bilang MTL pun ada pre-build-nya. Ada. Ada. Jadi ya cuma Om Avani aja tuh yang bisa keluar. Kita juga punya. Dan nih kan kalau coil pre-built ini kan udah mulai udah banyak sih ya sebenarnya dari Banget. dulu juga Banyak. ya beredar di market kayak gitu-gitu. Nah, karena untuk sekarang kan segmennya banyaknya di Ayo nih. Nah, kira-kira kalau misalkan orang mau beli, apa sih hal-hal yang harus diperhatiin gitu kalau pemilihan untuk coil itu, si coil untuk RBA itu? Kayak tadi kan contohnya ya salah satunya ya kayak kalau coil buat RDA itu nggak bisa buat di itu. Nah, selain itu ada lagi nggak sih? Di luar brand kalian. Kalau Di luar brand kalian. Di luar Jadi brand. untuk teman-teman di sini yang ibaratnya mungkin pasti ada yang belum ngeh brand kalian tuh apa nih, ya kan masing-masing. Jadi minimal tuh untuk kasih insight ke mereka, gue harus nyari pre-build dan gue ibaratnya pengguna Ayo itu ada spek-spek tertentu nggak minimal tuh untuk yang biar bisa bener gitu di Ayo gitu. Yang benar-benar harus diperhatiin lah. kalau menurut gue kayaknya jarang sekarang builder yang jualan coil tuh naruh spek gitu ya. Itu kenapa itu ada karena mereka nggak mau takutnya ditiru atau gimana? Bisa dibilang ada yang seperti itu. Ya, yang padahal mereka niru juga ya. Sebenarnya niru coil itu bisa nggak sih ketika mereka misalnya gue beli coil Novan, habis itu karena gue juga coil builder, gue pengen tiru, itu bisa dilepas satu-satu gitu bisa di. Nggak bisa. Cara mereka meniru tuh, Beli bahan. Ya, oh beli beli bahan. bahannya. Bahan bikin sendiri. Oke. Cuma kalau tadi ditanya acuannya apa gitu ya untuk Ayo, ya balik lagi cuma satu di packagingnya. Kalau kita pribadi sih udah nyantumin Iya. for RBA. Iya. For RBA. For RBA. Jadi dihususkan. Kalian for RBA. Itu boleh sih kita mulai edukasi. Iya. Pre-built coil, kalau di kemasannya itu nggak ada tulisan for Ayo atau Iya. for RBA, Ah. mendingan ibaratnya jangan dicobain lah ke RBA gitu loh, karena mungkin siapa tahu nggak salah juga pre-built itu bukannya jelek, tapi misalnya dia bikin pre-built itu Siapa tahu bukan diperuntukkan untuk betul, Iya. mungkin mereka researchnya di RDA atau Iya. di RTA atau apa RBA. Walaupun OHM-nya sama. Oh, berarti emang udah yang tadi juga ya? Iya. Berarti nggak ada hal yang lain. Berarti emang kita kalau misalkan datanglah ke web store atau cari di marketplace online kayak gitu, berarti ya udah lu nyarinya yang memang For khusus RBA, buat iya. RBA aja. RBA. Iya. Dan ngide ya buat yang lain-lain yang teman-teman yang nonton. Dan biasanya kalau ya tambahan kalau menurut gue pribadi ya, biasanya untuk RBA gitu kan, untuk orang yang mau coba switch dari mod ke Ayo ke RBA, secara size itu kan udah pasti beda. Dan mayoritas ya beberapa merek yang beredar di Indo pun kalau yang untuk Ayo biasanya diameternya 2,5. Oke. Memang secara ya riset gue pribadi 70-80% coil yang ada di market biasanya diameter 2,5 mili. Betul. Tapi ada juga yang 3 mili. Betul. Biasanya kalau yang 3 mili itu untuk ya karakter yang pure DL gitu kan. Tapi tetap sih biasanya 2,5 mili. Lebih universal ya. Lebih universal Iya. soalnya. Ya karena ya sekarang kita bisa lihat sendiri misalnya tank RBA kan segede gini. Ya. Kalau dipakai 3 kayaknya panas juga Iya. ya sih. Beberapa RBA doang yang bisa muat di situ. Iya, skor 3. Tapi gue pernah nyobain coil salah satu mereka ini, gue rubah jadi tiga diameter 3, lilitannya gue kurangin. Memang waktu itu gue lagi pakai airflow paling gede lah. Dibongkar Airflow paling sendiri gede. ya? Iya, pakai airflow paling gede, pakai nikotin tinggi. Nggak jadi chain vape juga, cuman maksudnya memang kebutuhan nikotin 3 kali peng, Cukup. udah cukup gitu loh. Tapi memang karena diameter 3 mili, terus wattnya juga lebih gede, ya lebih bold aja Ya, sih lebih memang pulen rasanya biasanya. lebih pulen jadinya gitu loh. Kayak gitu. Cuman rata-rata di Ayo gua agak kurang menyarankan di atas 40 sih ya. Iya. 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 Di atas 40 tuh Iya. nggak ini sih, nggak ini juga, maksudnya device jadi bisa panas. Iya. Iya. Kayak gitu. Sama ke coilnya juga gue ngerasa gue pernah nyobain ada device yang gue yang satu lagi tuh main di 42 watt
itu rasanya sih baru 2 hari juga si koilnya udah kayak berasa Gosong. gosong, Iya, gitu karena loh. dipaksa. Padahal Itu namanya dipaksa iya, itu. pas gua bongkar juga gua ngeliat kayak ya gua pikir karena si Kapasnya kapasnya putus kali, ternyata enggak sih, cuman ya ada sensasi gosongnya aja. Akhirnya dari situ oh ya gua turunin dah. Terus temen gua bilang kayak lu mending main di 37 aja deh aman-amannya. Cuman kadang gua sendiri ngerasa kayak aduh kurang greget sih gitu sih rasanya, karena gue biasanya kan pakai ini kan RDA kan Iya. kayak gitu. Nah Sweet spotnya 35 sih. Iya, Sweet 35. spotnya Rata-rata 35. iya, emang harus banyak ngulik juga sih gue Itu juga. performance ratio ke baterai lu juga Ya. juga pas itu. Aman. 35 nggak perlu kayak rusuh gitu ada suara kayak gitu. Contoh tuh misalnya gue kan memang hobi Delro di 60, itu kan baterai tanam. Orang bilang, oh ini kan nggak cocok nih buat DL, nggak cocok. Memang nggak cocok, tapi kalau lu ibaratnya koilnya bener, Ya. lu pakai nikotin tinggi, itu bisa bertahan lama. Karena gue cuma paling ngepump Iya, 3-4 kali selesai. Habis itu mungkin 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian baru Iya. nge-puff gitu loh. Jadi memang manajemen baterai itu penting juga kalau gue bilang. Nah dari sini kan tadi udah bahas-bahas coil juga nih, dan juga ada beberapa info juga ya buat temen-temen di luar sana tentang coil-coil ini. Nah pendapat kalian nih para builder nih tentang Ayo ya, kira-kira nih di mata coil builder itu kedepannya gimana sih Ayo ini? Pendapat kalian para Trennya, coil trennya tuh ya, mungkin- trennya bakal seperti apa? Tetap berlangsung sih kalau gue berlangsung, pribadi, ya. karena ya bisa dibilang memunculkan kembali habit-habit orang yang demen ngulik satu. Terus kedua, ya nambah niatan orang untuk custom. Maksudnya lu bangga punya barang yang lo doang yang punya dengan tambahan part-part modifnya segala macem gitu kan. Terus kalau dari sisi ya gue pribadi coil builder, orang tuh bakal tetap yang ngulik ya, maksudnya ngulik dari pengen round wire, udah nyoba pun ya pengen coba pre-mat segala macem, mau coba beli, dan pasti pun bakalan ada tambahan, daripada gue beli terus, gue coba bikin deh. Kalau memang ada niatan untuk ngulik, ya nambah juga untuk di coil art segala macam. Oke, berarti jangkauannya sebenarnya jadi lebih Lebih luas luas lah dan ya. ya. Karena emang kemarin-kemarin sih sempet kesampingkan kan kayak orang-orang tuh udah, karena kan di abis covid ya Om ya, Iya. banyak orang yang kayak pakai pot system Iya. karena biar simple sampai akhirnya kayak RDA sendiri pun terkesampingkan gitu, dan akhirnya pada tahun ini mulai bangkit nih si Ayo ini gitu. Ya, Dan sebenarnya tren Ayo ini kalau menurut gue secara general ya nggak cuma dari coil ya, memang dia nge-boost industri vape ini jadi Iya. lebih bergairah lagi sebenarnya. Kalau Liquid freebase juga jadi naik Iya, lagi. semuanya berpengaruh karena tren Ayo ini ada gitu. Mulai dari kapas, coil, liquid, semuanya ikutan naik. Dari gue pribadi ya jujur sebenarnya sebelum Ayo ini rame, gue udah bosen. Jujur gue udah bosen. Jadi kayak, aduh udah gak ada tantangannya nih, kayak di vape gitu-gitu aja udah, RDA gitu-gitu aja. Nggak ada yang bisa diulik Nggak ada lagi. yang bisa Iya. diulik. Udah tamat lah. Tamat sebenarnya vape tuh udah ya udah. Pas Ayo ini muncul terus rame, orang kan ada ngumpul lagi, ada podcast lagi, ada pembahasan baru yang kita bisa obrolin di tongkrongan gitu. Ini gimana sih caranya? Lu dapetnya di mana sih? Kok Iya. barang lu lucu sih, beli di mana kayak gitu-gitu tuh ada lagi. Mengingatkan zaman-zaman dulu gue baru nge-vape. Gitu kan. Lu dapetnya di mana? Belinya di mana? Nah, di situ kan ada ya kita bisa nanti mungkin ada project apa segala macam, itu bisa keluar lah Ada gitu. yang baru Ide-ide lagi. kreatif baru yang bisa muncul. Iya. Ya buktinya ini 3 coil builder yang berbeda dengan di brandnya sini. masing-masing, ternyata mereka malah nyatunya dibikin project di liquid. Kasarnya seperti itu. Bukan bikin project coil bareng. iya. Oh ada kok, tenang aja. Wah, udah di spill Ada tipis-tipis project. nih. Ada project Gitu. Kapan nih? Nanti. Oh masih di reset lah ya. Kalau boleh songong nih, kelebihan kalian dibanding builder yang lain apa? Boleh Kalau lah, boleh ada pasti kalian juga punya khasnya apa sih? Oh kalau gue gini. Karena kalau gue lihat coil builder pasti dari batch yang sama nih, dari batch 2015-an, coil builder mulai banyak, otomatis kan angkatan itu lumayan rame tuh. Iya. Tapi perbedaannya tuh apa sih kalau kalian bisa, kalau boleh songong tuh? Dulu tuh, Kalau dibilang sih mungkin ya misalnya hal simpel mungkin ke gue paling rapih, gue paling kalau rapi itu keharusan sebenarnya. Harus. Itu keharusan dari Oke. semua coil builder. Cuman kalau gua sama teman-teman gue ini adalah orang yang riset gitu loh. Oke. Nggak nanya spek. Banyak juga yang DM ke gua, "Mas, kalau mau bikin coil ini speknya apa ya?" Oke. Pas gua lihat page-nya ternyata dia jualan coil. Oke. Gitu kan. Kenapa lu Pintar nggak riset? dapur ya. Oh, berarti
mereka ini research juga berarti kan harus beli RBA. Betul. Dan itu which is di IO ini RBA. Nggak cuma itu kalau mau songong. Iya. Oke, boleh nih. Kawat itu nggak mahal, nggak murah. Nih gue songongin buat lu dah. Lu nggak bisa songong sih. Kalau buat songong, ini mereka berdua nih udah juara bertahan point art. Jadi di Indonesia nih nggak ada yang bisa ngalahin mereka berdua. Terutama dia berapa kali lu? Dari tahun berapa lu Terakhir juara? ya lu GV-nya juara ya kalau nggak salah si Novan ya. JV Pepper. kemarin. Iya, JV Pepper udah 3 tahun. Ari udah terakhir lomba kapan? Tapi dapat duit beli RBA, dapat duit beli RBA dia. Iya, Udah Ari- jadi judges juga kan? Ari udah jadi juri, gue juga jadi juri. Mungkin karena kalau gue ngomong karena gue lebih tua aja kali ya. Sepuh. Gue lebih tua aja kali ya. Gue pernah juara juga sih tapi. Cuma ya mereka berdua kalau mau songong, mereka berdua nih orang di Indonesia point art yang nomor 1. Kalau mau songong ya. Belum ada yang ngalahin Gue lah. lain. Gue entah kenapa tapi regenerasinya kok sekarang berkurang. Ya. Sayang banget. Sayang banget itu yang kita sayangin ya. Sering kita obrolin juga kenapa kok interestnya point art di Indonesia kok berkurang. Sayang dalam arti komunitas, tapi alhamdulillah dalam arti komersial dong. Iya. Dalam arti Ngomong-ngomong bisnis itu. alhamdulillah. Iya, betul. Gitu loh. Iya, Kalau iya. komunitasnya mungkin begitu. Iya, secara komunitas ya. Masalahnya Tapi kalau- belum tentu kan Mas, orang yang jago coil art bikin yang yang Belum gimana-gimana, tentu juga. belum tentu dia bikin pre-build yang untuk dipakai Iya. itu enak loh. Nah, ya makanya. Iya Tapi kan? pada kenyataannya adalah banyak banget orang yang bikin pre-build gitu loh. Dari Jakarta aja mungkin 100 orang ada gitu. Tapi giliran ada coil art competition 20 orang aja 20 nggak aja ada nggak gitu loh. Tapi apa karena ada kalian nggak sih kayak pasti mereka Nggak. yang menang gitu? Nggak, Nggak. kalau kayak gitu mentalnya nggak bisa. Nggak kuat. ada. Nggak ada mental. Kita pun dulu ngelawannya yang udah jago-jago, Ngelawan nggak langsung Mike. nggak langsung juara pas awal-awal ikut Ada kompetisi. proses Iya. lah ya semuanya juga. Dan enaknya sekarang ya udah 3 event terakhir, mungkin besok 4 ya. Kebetulan gue sudah ditawarkan jadi juri besok event Fair. Dan udah ada 2 kelas, master dan experience lah atau newbie lah. Jadi kalau misalnya lu baru pengen coba mulai ikutan coil art, lu nggak akan takut semeja dengan ketemu Novan. Novan udah pasti juara kasarnya. Lu tinggal ikut yang experience gitu kan, ketemu lawan yang sebanding dengan Level lah. skill lo segala macam. Kenapa ya nggak nambah juga? Padahal secara hadiah lo lumayan loh. Dibanding lo dagang koil yang ya sorry to say laku aja belum tentu. Iya. Mendingan lo ikut event 2 hari syukur-syukur juara 1 dapat 10 juta. Kasar kayak gitu. Sayang banget sih ya. Sayang banget. Emang bener makin berkurang jadinya ke situ juga kayak ya kita juga nggak ada yang nerusin nih kayaknya Iya. gitu. Kalau misalkan kalian pensiun gitu kayaknya gue udah capek nih Karena jadi coil builder. karena ketika naik podium kan itu berimpact juga ke brand lo. Iya, padahal mah Gitu kan loh. ke situ Iya. juga. Orang jadi kenal, oh ini siapa, oh ini orang baru gitu loh. Sayang juga yang ternyata yang kita nggak tahu ternyata ada juga nih Iya. yang hebat tapi Iya. dia nggak berani untuk unjuk gigi Iya. itu kan sayang banget nih. Mungkin kalau gue bisa simpulkan, perbedaan coil builder yang bagus untuk Ayo ya, bukan berarti nggak bagus di RD atau segala macam. Mungkin karena mereka ada effortnya untuk ibaratnya beli RBA tersebut, research dengan RBA tersebut, Asli. dibanding dengan ibaratnya kira-kira aja lah, mungkin main kira-kira aja lah gitu loh. Ini kira-kira cocok lah, mungkin segini-segini aja kayak gitu. Jadi mungkin itu perbedaannya. Jadi memang kan nggak akan pernah usaha-usaha kayak itu nggak akan pernah ngianatin hasilnya. Pre-build-nya memang ketika mereka research di beberapa RBA, let's say yang lagi hype misalnya kayak MOBB atau apa segala macam, ketika orang itu pakai MOBB, pakai pre-build mereka di MOBB, memang itu ya sulit untuk dikalahin rasanya karena memang RBA yang digunakan juga RBA yang spesifik khusus gitu loh. Jadi mungkin itu perbedaannya. Mungkin teman-teman di sini ketika nih, kalau buat saya ya, saran dari saya, mungkin kalian ngerasa ya karena wajar, saya rasa teman-teman di sini mungkin kalau jual coil sedikit di atas rata-rata harganya, sedikit lah di atas, nggak terlalu signifikan tapi sedikit di atas harga rata-rata. Tapi di sini teman-teman harus inget, mereka juga effortnya tuh ngebeli RBA, which is mereka ada investasi yang mereka keluarkan dan itu nggak sedikit, terutama di IO ini karena memang masih belum terlalu banyak pemainnya, makanya barang-barangnya masih belum terlalu banyak yang generik lah, pasti yang harus RBA high end. Nah, tipsnya mungkin ke teman-teman yang lagi nyari pre-build coil apa segala macem, mungkin ketika kalian menghubungi buildernya, mungkin bisa ditanyain deh, Iya. nggak hanya cuman bertanya
Om ini nanti kalau udah dapet ini omnya jadi berapa? Ya. Atau ini ibaratnya main di watt berapa? Mungkin lebih spesifik ke arah Om ketika lu bikin ini, lu researchnya tuh di RBA apa ya? Ya. Lu researchnya di pakai apa ya? Mungkin lebih ke arah itu kali ya sisi edukasinya. Iya. Jadi biar teman-teman juga nggak salah, yang akhirnya sebenarnya mungkin kerjaan dia bagus, tapi karena mungkin kalian user-user ini nggak bertanya lebih detail tentang RBA-nya apa, akhirnya balik lagi, wah nggak enak lah ini. Akhirnya kan kasihan tuh nama-nama teman-teman coil builder kita jadi jelek. Padahal mungkin mereka ya masih kurang effort aja untuk bikin pakai atau research pakai RBA itu gitu loh. Kayak Ya, gitu. memang riset itu memang penting sih buat builder ya. Iya. Gue juga awal-awal riset buat coil RBA juga ya kayak gue bilang emang kaget sih di RBA dengan harga segitu kan Betul. lumayan ya. Karena nyarinya susah. Nyarinya susah. Susah. Rebutan pula ya. Dan waktu itu gue beli second malah waktu itu karena Iya. kita gue masih buta. Wah gimana ya cara dapetin barangnya ya? Oh ternyata ada nih komunitasnya dan dia jual second, udah gue coba. Gue beli, gue bikin, gue cobain. Di situ awal-awal kita riset. Gitu. Oh, iya. Itu perlu beberapa RBA nggak sih atau satu aja udah Beberapa cukup gitu? ya? Harus berapa sih? Beberapa ya? Beberapa RBA PR juga ya. Cuman memang makin kesini teman-teman builder kita mungkin udah bisa ngelihat market itu reaksinya ke misalnya kayak Mobibi atau ke mungkin ke Remix atau ke Panda, Omega atau apa segala macam mungkin bisa lebih mengkerucut lah Iya. gitu. Iya. Awal-awal mungkin sebelum brand-brand itu naik harus dicobain semua itu Din, harus dicobain satu-satu masing-masing. Dan pada akhirnya bakal nemu, oh ini bisa nih coil yang gue bikin cocok ternyata ke semuanya. Oh, PR juga ya Banget, ternyata ya. Gue kira tuh kayak cuman ya udah gitu di satu device aja kayak gini-gini, paling juga kalau di RBA lain settingannya kayak begini aja gitu, balik lagi ke sana. Tapi ternyata enggak ya. Dan gue perhatiin beberapa orang yang nanya misalnya kayak gini, gue pakai coil ini, tapi kok omnya beda nih, apa segala macam, dapetnya beda nih, ya kan? Tapi pas gue coba tanya pakai RBA apa, let's say mereka bukan gue nggak suka clone ya memang gue nggak suka clone, cuman ternyata mereka pakai clone, ya kan? Itu kan secara material itu mempengaruhi konektivitasnya apa segala macem. Jadi tuh at the end tuh mereka nyalain, wah ini nggak seperti apa yang diiklankan. Iya, benar. Misal kayak gitu loh mas. Jadi tuh banyak faktor-faktor tertentu yang user-user IO ini juga harus smart juga. Kayak gitu loh, harus smart juga. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa dapetin produk yang affordable ya. Betul. Banyak kok yang OTN affordable, banyak Bukan berarti gitu kita loh. harus maksa yang pakai oten yang Betul, mahal ya. betul, Tapi betul. ya at least lo pakai yang oten lah. Betul. Banyak kok yang oten Sesuaikan 500.000 aja juga lah, ada iya. loh. Betul. Opia misalnya Opia, contoh Opia benar. 500-600 ribu Iya. gitu loh. Kayak gitu-gitu. Untuk terakhir nih, mungkin ada tips-tips nih buat papers di luar sana yang mungkin baru beralih ke IO atau mereka mulai jenuh ke IO. Kira-kira ada tipsnya dari kalian masing-masing. Dari siapa dulu, boleh bebas. Kalau dari gue ya tipsnya kalau kalian yang baru mau coba IO sekarang pertama ya sesuaiin budget dulu aja. Sesuaiin budget dari situ. Awalnya dari budget, carilah device yang sesuai sama budget. Yang kedua tipsnya jangan bosan untuk ngulik. Jadi apapun device yang kalian punya, kulik sampai tamat, sampai bosan, sampai budek dulu kulik. Sampai lu nemu Sampai lu. nemu enaknya, karena gue yakin setiap device yang diciptain itu nggak mungkin diciptain untuk nggak enak, nggak mungkin, pasti diciptain ada enaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tips untuk para pengguna baru IO, jangan malu bertanya, jangan malu bertanya apapun sama siapapun, dan kalau bisa tanyanya sama yang udah lebih expert ya. Banyak lah sekarang influencer atau enggak komunitas yang khusus mau ngomongin soal IO banyak kok. Jadi itu aja sih paling. Kalau biar nggak bosen, ya vape aja, ngumpul, cari temen, biar nggak bosen. Kalau lu ya nge-vape pada umumnya kan, kalau lu nge-vape sendirian ya garing men. Lu kalau nge-vape sendirian di rumah nggak gini aja lu garing, nggak cuma pakai IO doang ya. Jadi biar nggak bosen ya ngumpul, vape, ngobrol sama orang. Dan malu-malu buat Jangan nyamperin, malu. nanya Iya, siapa, nanya apa gini kan sharing-sharing akhirnya dapet ilmu. Ya, nanya-nanya kita bertiga nggak apa-apa, nggak akan ada wisuda kok. Gue tadi Aduh, kelupaan, aduh. gue pengen nanya ini. Pre-build, misalnya let's say pre-build kalian. Rekomendasi airflow yang untuk dipakai di RBA itu berapa? Rekomendasi minimal 2,5 sih. 2,5 kan? Nah, 2,5. ini penting nih buat teman-teman tahu. Jadi
beli pre-build misalnya 0,3 itu jangan kalian pengen ibarat mungkin MTL style pakai 0,8 atau pakai 1 mili nggak ketemu rasanya gitu. Jadi memang ini tadi teman-teman udah pada dengar kan ya, minimum tuh 2,5 3. Kadang-kadang mungkin juga terlalu ngeplong juga nggak dapet juga nih, nggak lembut juga rasanya. Ya gitu-gitu. Cuman rata-rata RBA sekarang kan pasti 2,5 sama 3 tuh kayak keharusan deh. Standar minimal tuh ada 2,5 tuh ada lah minimal. Ya gitu. Boleh? Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau menurut gua jangan pernah percaya 100% sama influencer ya. Karena selera itu pasti beda-beda. Jadi nggak ada salahnya lu beli ini, beli itu kan bisa dijual lagi juga kan. Iya. Kalau kurang cocok. Iya, betul. Jadi kalau menurut misalkan orang yang lu lihat gitu, ini enak tapi lu beli nggak cocok gitu loh, bukan salah dia juga gitu kan, bisa beda selera aja gitu loh. Kalau menurut gua kayak gitu. Bang Ari mungkin mau nambahin lagi? Apa ya, udah terjawab semua sih, tapi ya memang betul ya, maksudnya kurang lebih pasti sekarang ya budget, karena memang ya nggak bisa disalahkan, harga Ayo memang lumayan gitu kan, tapi kan memang udah ada juga yang harganya terjangkau gitu kan. Ya paling itu sih, sama aja. Oke. Cuman sama tambahan dari gua nih, kalian kan pasti punya style masing-masing ya. Kalau untuk vaping, either itu MTL RDL atau misalnya DL misalnya. Pilih device itu juga sesuaiin. Iya, betul. Contoh, kalian MTL style tapi pakai Astro, which is itu lubang depan belakang kanan kiri nggak pakai panel. Nah itu juga nggak akan dapet enaknya di kalian tuh nggak akan dapet. Jadi mungkin pilih itu juga harus smart juga kalian, ibaratnya milih device itu yang sesuai dengan vaping style kalian. Betul. Tapi bukan berarti device itu jelek, tapi memang tidak diperuntukkan. Esensinya itu kalian nggak akan nemu. Iya. Kayak gitu. Dari gue sih itu aja sih. Oke. Thanks banget ya abang-abang nih udah mampir di Sama-sama. sini. Mungkin lain waktu kita bisa bahas-bahas lagi tentang Ayo ini ya. Cuman karena waktunya kita terbatas ya, jadi kita tutup dulu aja untuk segmen kali ini. Buat kalian nih, thank you banget ya udah nonton, yang nonton dimanapun kalian berada, di jam berapapun, thanks banget. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe dan like ya postingan ini, dan juga komen di bawah kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng biar gak ketinggalan update dari kita. See you on the next episode. Bye-bye. Keplok dong.